Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan penguasaan rutin kita setiap malam Sabtu, membahas untuk malam ini satu pembahasan saja, fikih wanita. Dibuka fikih wanita. Terakhir kita bahas tentang hukum apa? Tato. Ya. Orang yang mentato yang lain kena laknat, kena kutukan. Orang yang ditato juga sama kena laknat, kena kutukan. Nah, sekarang lihat judul yang berikutnya, Vina. Peringatan. Coba lihat di halaman berapa terakhir? 593. 594 sekarang. Coba baca. Peringatan. Fenomena yang terjadi pada zaman sekarang ini, ada jenis tato yang lain lagi, yakni tato dicap atau digambar pada kulit tanpa penusukan jarum pada kulit. Perbuatan ini jika tidak menimbulkan mudarat terhadap kulit tidak mengapa, karena ini bukan termasuk tindakan mengubah ciptaan Allah, sehingga lebih menyerupai inai atau patar buku, dengan syarat bahwa seorang perempuan tidak menampakkannya kecuali kepada suaminya saja. Baik, lihat di sini ada tato yang dibolehkan namun tidak pakai jarum suntik. Statusnya itu seperti kita para wanita itu menggunakan inai. Namun di sini diberikan catatan kalau ada yang ditato, misalnya dia membuat gambar seperti bunga misalnya, itu hanya untuk khusus untuk suami. Terus. Walaupun demikian, yang lebih berhati-hati adalah meninggalkan perbuatan ini, karena menyerupai perbuatan wanita-wanita yang minta ditato tubuhnya. Baik. Namun baiknya tadi ya, ini tidak pakai jarum pada kulit. Ya mungkin cuma ditempel seperti itu. Nah, walaupun di sini dibolehkan, namun baiknya tidak dilakukan karena nanti menyerupai wanita-wanita yang biasanya bertato. Nah, berarti dapat ambil pelajaran di sini, ya, kita tidak boleh menyerupai pelaku maksiat. Kalau ada pelaku maksiat yang punya kebiasaan seperti itu, ya misalnya tadi orang yang bertato, ada wanita yang bertato, maka ibu-ibu nggak boleh menyerupai orang yang biasanya bermaksiat. Misalnya modelnya pakaian. Kalau ada anak-anak nakal model pakaiannya seperti ini, kalau kita pakai, ya, ini tulisannya misalnya metal, ya tulisannya itu metal. Metal itu identik atau serupa dengan anak-anak nakal. Kalau itu dipakai, kalau kita itu jalan-jalan pakai seperti itu, orang-orang akan menuduh kita, oh kamu juga anak nakal. Walaupun kamu itu suka ngaji, ya datang sering ada pengajian di masjid, walaupun pengajar misalnya, walaupun kiai, walaupun ustadz, namun karena pakaiannya seperti itu akan menyerupai. Jadi orang-orang langsung penilaiannya, wah ini ternyata orang ini juga penggemar metal, berarti anak nakal juga. Maka muruahnya, kehormatannya itu jadi turun. Maka ini dalam rangka cuma biar kita tidak serupa dengan mereka, maka jangan ikuti model mereka. Sama juga dengan ibu-ibu. Kalau wanita-wanita yang nakal itu biasanya pakai yang seksi-seksi, ya pakainya ketat-ketat. Ya, pakainya ketat-ketat. Maka ibu-ibu juga harus hindarkan kebiasaan memakai baju ketat karena sudah identik dengan orang yang jelek.
itu identik dengan wanita-wanita yang jelek, wanita-wanita yang nakal, maka baiknya tidak memakai pakaian-pakaian semacam itu. Terus di bawah judul baru, Hukum operasi kecantikan. nah, hukum operasi kecantikan. Hidungnya kurang mancung, dia mancungkan misalnya. Ini di sini banyak jerawat, ya. Kemudian ini mau dihilangkan, itu gimana hukumnya? Operasi kecantikan seperti ini boleh ataukah tidak? Nah, sekarang catat judulnya, hukum operasi kecantikan. Kalau boleh berarti ibu nanti siap-siap bisa berarti. Apa judulnya? Hukum operasi kecantikan. Terus dibaca di bawahnya. Operasi kecantikan mencakup banyak hal. Sebagian darinya hukumnya mubah, sebagian lagi wajib, dan sebagian yang lainnya haram. Ya, lihat. Hukumnya itu macam-macam. Operasi kecantikannya bagaimana dulu? Ada yang boleh. Ada bahkan yang wajib. Ada yang hukumnya haram. Nanti kita lihat satu persatu. Sekarang nomor 1. Salah satu operasi kecantikan yang hukumnya mubah adalah penutupan luka yang dalam, perbaikan luka tercapi, penambalan organ tubuh yang mengalami luka bakar yang hebat, terutama yang mengenai wajah dan lokasi-lokasi tubuh yang biasanya nampak. Coba diulang tadi. Yang mubah adalah Penutupan luka yang dalam, perbaikan luka tercapi, penambalan organ tubuh yang mengalami luka bakar yang hebat. jadi misalnya ada luka-luka yang nampak kemudian ditambal seperti tambal ban lah, kayak begitu kasarannya. Ya, ditutup yang bagian luka tadi sehingga dipoles-poles-poles, akhirnya yang tadi yang nampak luka ini dulu kena tabrakan, ada bekas jahitan, ditutup lagi sehingga tidak kelihatan. Ini hukumnya mubah. Terus Terutama yang mengenai wajah dan lokasi-lokasi tubuh yang biasanya nampak. Ini semuanya merujuk pada bab perbaikan kekurangan dan mengembalikan pada bentuk tubuh yang asli. Semua tindakan dan operasi jenis ini boleh dilakukan, insya Allah, bahkan sebagiannya dihukumi wajib. ada sebagian yang dihukumi wajib juga, ada sebagian dihukumi mubah. Maka catat yang pertama, kalau tujuannya ingin menutupi luka. Kalau tujuannya ingin menutupi luka. Terutama pada wajah. Terutama pada wajah. Dengan ingat ya, wajah itu bagian yang paling terhormat dari bagian tubuh manusia. Makanya di antara larangan yang tidak boleh dilakukan oleh suami yaitu memukul wajah. Itu tidak boleh dilakukan. Menampar istri itu nggak boleh pada wajah, nggak boleh. Ya, ini suatu yang terlarang. Maka bagian ini kalau ada yang luka ini masih punya bekas, maka itu bisa ya kasarannya ditambal. Terus tadi apa di catatannya? Catatannya tadi apa? Kalau tujuannya ingin menutupi luka terutama pada wajah, ya, terutama pada wajah, maka boleh untuk melakukan operasi. Bahkan terkadang bisa dihukumi wajib. Bahkan terkadang bisa dihukumi wajib.
Wajib itu misalnya mukanya ini kecelakaan, tabrakan parah, operasi besar di sini. Ya, ini ada luka besar. Maka ada bekas jahitan yang ini sulit hilang. Maka kalau ingin dioperasi, melakukan operasi kecantikan tadi boleh. Bahkan kalau ini sangat-sangat parah bisa dihukumi wajib. Nah sekarang yang kedua, dibaca Vina. Yang kedua, menghilangkan panorama yang buruk yang biasanya terjadi ketika seorang perempuan sedang hamil, baik disebabkan oleh obat maupun yang lainnya. Demikian pula halnya dengan menghilangkan sesuatu yang menyelisih asal ciptaan, misalnya jari yang keenam, tambahan daging dan semisalnya. Misalnya tambahan daging, ya. Terus? Operasi jenis ini kita harapkan tidak mengapa juga, karena insya Allah tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Nah, coba dibaca awalnya tadi apa yang kedua? Menghilangkan panorama yang buruk yang biasanya terjadi ketika seorang perempuan sedang hamil, baik disebabkan oleh obat maupun yang lainnya. Demikian pula halnya dengan menghilangkan sesuatu yang menyelisihi asal ciptaan, misalnya jari yang keenam, tambahan daging dan semisalnya. iya. Maka sebenarnya tidak masalah. Baik. Sekarang yang kedua. Untuk menghilangkan sesuatu yang tidak normal, seperti adanya jari keenam, seperti adanya jari ke-6. Setelah kelingkingnya ini ada tambahan satu jari. Ini susah sekali loh ini. Ini kadang susah. Mau pakai sarung tangan nggak ada jari ke-6, nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Ini menyulitkan. Maka butuh operasi atau menghilangkan tambahan daging. Tulis lanjutannya, atau menghilangkan tambahan daging. Maka boleh melakukan operasi. Maka boleh melakukan operasi untuk menghilangkannya. Berarti yang kedua ini tidak ada masalah. Yang kedua ini tidak ada masalah. Jadi misalnya jarinya tadi ingin dia operasi sehingga jadi 5, yang 6 itu jadi 5, boleh. Ada di kulitnya ini tambahan benjolan, nggak tahu karena apa, ini ingin dihilangkan, mengganggu, boleh juga dilakukan operasi benjolan tadi, itu tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, Vina baca. Yang ketiga, semua operasi yang masuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah, maka hukumnya haram. Allah sudah menciptakan manusia. Di antara mereka ada yang tinggi tubuhnya, namun ada pula yang pendek. Ada yang berwarna kulit hitam, ada juga yang putih kulitnya. Ada yang tampan dan ada yang jelek. Ini semuanya termasuk tanda keesaan Allah dan penciptaannya yang luar biasa. Dialah Sang Pemelihara yang Maha membentuk ciptaannya, sebagaimana Allah berkata, Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sudah tentu bahwa sengaja mengintervensi
menciptakannya. Baik. Jadi kalau sesuatu yang sudah paten, warna kulitnya hitam sekali. Ya. Kulitnya itu hitam. Tahu dulu Michael Jackson ya? Tahu Michael Jackson? Itu orang negro itu asalnya. Kemudian dia operasi, akhirnya jadi kulitnya sangat-sangat putih. Ya. Dia itu operasi jadi putih. Di sini juga ada struktur tubuh atau bentuk tubuhnya itu diubah. Misalnya ini, hidung ini ya pesek, ingin dibuat mancung. Contoh lagi, maaf, ini pada yang jadi waria, yang nggak ada payudara, akhirnya pingin adanya payudara. Akhirnya dia pakai suntik, namanya suntik silikon. Ya, dia pakai suntik apa? Suntik silikon. Sehingga punya bentuk tubuhnya itu punya bentuk laki-laki, akhirnya punya payudara. Nah, seperti ini namanya merubah ciptaan Allah. Tadi dikatakan semua bentuk merubah ciptaan Allah, semua hukumnya haram. Tidak boleh sama sekali melakukan operasi semacam itu. Ya, sekarang catat yang ketiga. Segala bentuk merubah ciptaan Allah. Segala bentuk merubah ciptaan Allah. Seperti melakukan operasi, dengan merubah warna kulit hitam menjadi putih. Atau hidung pesek menjadi mancung. Tadi apa? Yang terakhir? Semuanya sampai mancung tadi. Semuanya dihukumi haram. Semuanya dihukumi haram. Jadi merubah pesek jadi mancung itu haram, merubah warna kulit yang hitam itu menjadi putih juga haram. Ini semua taghyir min khalqillah, merubah ciptaan Allah, tidak boleh. Nah, sekarang lanjutkan lagi. Dilihat keterangannya, ini dibacakan dalil-dalilnya. Sebagaimana Allah berkata, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. La tabdila li khalqillah, tidak boleh merubah ciptaan Allah. Jadi yang sudah paten ini, hidungnya seperti ini, ya sudah seperti itu. Kulit yang Allah berikan yang hitam tadi, ya sudah hitam seperti itu. Tidak usah diubah-ubah. Kemudian lompat ke paragraf berikutnya. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan yang menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hambamu bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian
nyata. Oleh karenanya, salah satu amalan setan dalam rangka menyesatkan anak turun Adam adalah menyuruh mereka untuk mengubah. Nah, jadi merubah-rubah seperti tadi, ini termasuk godaan dari setan. Terus paragraf yang berikutnya. Operasi kecantikan yang bertujuan untuk mengubah ciptaan Allah dengan mengubah jenis kelamin, misalnya dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, mengubah warna kulit atau mengubah bentuk tubuh yang sudah disusun Allah untuk dirinya, terutama wajah. Maka semua itu merupakan bentuk tindakan mengikuti setan yang ingin menyesatkan anak turun Adam. Nah, berarti kalau operasi wajah itu tidak ada sebab apa-apa, bukan karena kecelakaan, pokoknya ini mau bikin bentuk wajahnya lebih cantik sekali. Kalau tidak ada alasan-alasan apa-apa nggak boleh. Itu sudah merubah ciptaan Allah. Terus nomor 4. Ada dalil yang jelas berkenaan dengan pengubahan ciptaan Allah ini. Di antaranya adalah merenggangkan gigi. Merenggangkan gigi. Jadi ini giginya ini sudah rapat ya. Akhirnya dioperasi lagi, dibentuk, giginya ini jadi jarang-jarang. Ya. Jadi tengah sini kosong lagi. Kayak gitu. Itu namanya taflijul asnan. Terus Menyambung rambut. menyambung rambut. Ya, dia lakukan operasi untuk menyambung rambut. Terus Menipiskan bulu alis. menipiskan bulu alis. Jadi alisnya yang tebal ini dia tipiskan. Sisanya pakai pensil misalnya. Terus Dan menato tubuh. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. ya, stop. Ya. Sekarang catat nomor 4. Ada dalil-dalil yang melarang merubah ciptaan Allah. Ada dalil-dalil yang melarang merubah ciptaan Allah. Dan hukumnya haram serta dilaknat. Dan hukumnya haram serta dilaknat. Contoh, merenggangkan gigi, menyambung rambut. Apa rambut palsu namanya, Pak? Wig. Menipiskan alis. Juga mentato yang kemarin kita bahas. Titik. Semua perbuatan itu diharamkan. Diharamkan karena merubah ciptaan Allah. Kemudian sekarang yang terakhir, yang kelima. Ini lihat, ini tingkatan yang paling parah. Yang tidak boleh melakukan operasi seperti ini yang kelima. Baca. Yang kelima, mengubah ciptaan Allah yang paling besar keharumannya adalah penggantian jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya. Ini berlaku bagi orang yang diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki yang sempurna, lalu dia ingin menjadi perempuan atau sebaliknya. Adapun jika dijumpai pada makhluk terhimpun dua jenis kelamin. Nah, baik. Bentar.
tadi ini aslinya laki-laki, sejak lahir itu laki-laki. Dia operasi supaya jadi perempuan. Untuk dia buang air tetap pakai laki-laki juga. Ya, dia itu buang hajat tetap pakai laki-laki kemaluannya. Namun dari bentuk fisiknya dia sengaja operasi supaya berubah jadi perempuan. Kemudian ada perempuan yang operasi lagi biar tampak laki-laki. Namun secara jenis kelamin dia tetap perempuan. Maka nanti kasusnya itu kalau ada yang punya keadaan seperti ini, jadi yang laki-laki sudah jadi perempuan, dia cari pasangan yang tadi jadi perempuan ya, yang laki-laki yang dulu asalnya itu perempuan. Akhirnya nanti kalau nikah, yang hamil itu laki-laki, yang perempuan itu nanti yang jadi suaminya. Ya, bingung kan? Bingung. Jadi nanti yang laki-laki itu yang nyusui. Saking parahnya seperti itu. Mungkin ini saya cuma lihat videonya dalam bahasa Inggris soalnya. Pernah saya utak-atik mau pelajari itu, ya Allah ini kayak begini ada juga. Ya. Tapi ini videonya dalam bahasa Inggris. Lihat ini, kayak biseksual ini, jadi dia punya, bukan biseksual. Kalau biseksual nanti, biseksual itu kelamin ganda. Ini kelaminnya asli, namun trans. Melakukan trans, ini namanya transgender. Yang laki-laki jadi perempuan, ya. Berarti nanti dia jadi laki-laki jadi perempuan. Berarti nampaknya perempuan, namun gak hamil. Kemudian yang perempuan itu jadi laki-laki nanti yang hamil loh. Suami nanti hamil, perutnya yang besar. Itu dari mana lagi coba laki-laki yang hamil seperti itu? Seperti itu loh jadinya. Belum pernah lihat ya? Gak usah lihat loh. Sakit ini nanti, aduh kena penyakit itu. Ini parah sekali. Maka dikatakan di sini operasi plastik yang paling parah, operasi yang paling parah tadi kalau merubah laki-laki jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki. Tulis yang kelima. Merubah ciptaan Allah yang paling parah. Merubah ciptaan Allah yang paling parah. Dan dihukumnya haram. Dan dihukumi haram, yaitu merubah jenis kelamin. Merubah jenis kelamin di mana laki-laki diubah jadi perempuan, di mana laki-laki diubah jadi perempuan, dan perempuan diubah jadi laki-laki. Berarti nanti jadinya bapaknya itu yang hamil dan menyusui. Di rambutnya laki-laki, tampang itu laki-laki. Nanti dia yang hamil, jadi suaminya nanti yang perutnya besar. Nanti yang melahirkan, sampai nanti yang menyusui. Kalau masih punya payudara juga, kalau dia payudaranya habis berarti tinggal nanti pakai susu kaleng aja. Terus dibaca, ada lagi satu lagi nih. Adapun jika dijumpai pada makhluk terhimpun dua jenis kelamin, yakni dia memiliki organ vital laki-laki dan juga organ vital perempuan. Nah, ini namanya khunsa, dalam bahasa Arab namanya khunsa. Dia jenis kelamin, kemaluan laki-laki ada, perempuan juga ada. Ya, laki-lakinya ada, perempuannya juga ada. Lanjutkan. Dan inilah yang disebut dalam bahasa Arab sebagai khunsa. Khunsa, terus. Maka operasi bedah untuk menumbuhkan
satu jenis kelamin yang dominan untuk orang itu, insya Allah hukumnya halal. Baik. Ini masalahnya harus ditentukan dia laki-laki apa perempuan. Kan punya dua nggih? Harus ditentukan. Ini mau laki-laki apa perempuan? Kalau ini laki-laki berarti perempuannya itu dihilangkan. Kalau ini perempuan berarti laki-lakinya dihilangkan. Maka melakukan operasi untuk jenis yang ini boleh. Karena punya dua jenis kelamin. Ada istilah ini istilah beda lagi. Ini istilah-istilah aneh-aneh pokoknya enggak, saya cuma terangkan aja. Ada istilah biseksual. Biseksual itu artinya ini laki-laki. Namun dia mainnya, dia senang dengan perempuan, dia senang juga dengan laki-laki. Jadi kalau mau ditanya, kamu punya pacar siapa saja? Ada pacarnya yang laki-laki ada, dia senang dengan laki-laki, pacarnya dengan perempuan juga ada. Itu namanya biseksual. Jadi seksnya itu ganda. Coba gimana perasaannya coba kalau ini sudah menikah, terus tahu bahwasanya suaminya itu senang sama laki-laki lagi, namun dengan perempuan juga senang. Itu perasaan ibu-ibu bagaimana coba? Hah? Jadi dia dengan laki-laki itu seperti dia perlakukan seperti istrinya coba. Ya. Ini dengan istri sama-sama senang. Namun kalau ketemu laki-laki itu juga cinta mati lagi. Jadi dia punya dua ini loh. Saya pernah baca ceritanya itu. Orang Indonesia juga ada yang kayak gitu. Ya Allah, saya udah habis pusing. Ya, ini gila dari mana lagi, dunia mana lagi. Ini dua loh ini. Jadi kalau dia ketemu perempuan, dia senang juga dengan perempuan, dengan laki-laki senang juga. Luar biasa itu. Ya, itu namanya biseksual. Kalau tadi itu namanya transgender. Namun tadi yang satu ini disebut apa tadi? Khunsa. Sekarang catat, ada yang disebut dengan khunsa. Khunsa, K-H-U. Enggak, masih lanjutan. Masih nomor 5 ini. Ada juga yang disebut dengan khunsa. Khunsa. Jangan namakan anak seperti ini ya. Kalau khunsa boleh, khunsa enggak boleh. Khunsa yaitu punya dua kelamin. Laki-laki dan perempuan. Punya dua kelamin, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Untuk kasus ini titik tadi, untuk kasus ini dioperasi untuk menentukan kelamin yang dominan. Untuk menentukan kelamin yang dominan. Maka dibolehkan dan tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Dan tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Kesimpulannya ada 5 nggih. Nah, masing-masing tadi hukumnya beda-beda. Nomor 1 tadi apa? Merubah luka pada apa? Wajah. Boleh atau enggak? Boleh. Hukum asalnya cuma boleh. Kadang bisa jadi wajib kalau wajahnya rusak. Kecelakaannya parah harus operasi.
Untuk biar dikembalikan seperti semula, hukumnya kadang bisa jadi wajib. Kemudian yang kedua, menghilangkan apa? Keadaan yang tidak normal. Contoh tadi apa? Jarinya 6. Ada kulit tambahan yang benjolan misalnya timbul lagi. Maka operasi untuk menghilangkan itu boleh. Yang ketiga apa? Operasi untuk merubah warna kulit, untuk memancungkan hidung, artinya merubah ciptaan Allah, hukum asalnya haram. Terus yang keempat, ada dalil-dalil khusus yang menyebutkan merubah ciptaan Allah seperti ini haram dan dilaknat. Contohnya apa? Merenggangkan gigi, terus menyambung rambut, terus menipiskan alis, terus tato. Ini semuanya haram, bahkan termasuk dilaknat atau dikutuk. Kemudian yang kelima, yang paling parah, yaitu apa? Merubah jenis kelamin. Namun ada satu yang boleh, yaitu khunsa. Kalau punya jenis kelamin ganda, maka dioperasi supaya menentukan mana yang lebih dominan ketika itu. Kalau tidak salah, yang tahu Dorce ya? Nah, Dorce itu masuk yang hunsa ini. Masuk yang hunsa. Menentukan mana yang dominan. Dia milih perempuan. Kalau tidak salah itu. Jadi boleh kalau operasi untuk menentukan mana yang dominan. Makanya tahu dong berita-berita. Sampun? Ya. Itu tentang masalah operasi kecantikan, operasi plastik dan semacamnya. Ada pertanyaan? Marjanti? Kalau operasinya tadi haram, merubah ciptaan Allah, merubah warna kulit, memancungkan hidung, berarti berdosa. Penghasilannya haram. Sama seperti dia gugurkan kandungan, seperti itu. Operasi-operasi seperti itu hukumnya haram. Gugurkan kandungan ketika ada yang hamil di luar nikah misalnya, haram. Ada lagi? Bu Lupi? Gak mesti dua kelamin, dia satu kelamin. Namun kecenderungannya laki-laki senangnya dengan laki-laki juga, senangnya juga dengan perempuan. Itu namanya bisex. Dengan istrinya sama dokter laki-laki. Itu ini aja dikebiri aja Bu itu. Iyalah. Dia bukan khunsa. Namun kelakuannya itu kecenderungannya dua jenis kelamin. Dia senang dengan laki-laki, senang juga dengan perempuan. Iya, punya anak juga. Namun dengan yang sama jenis dia senang juga, coba. Itu. Ya. Ada lagi? Ini yang penyakit-penyakit kayak waria, yang transgender tadi, itu cuma banyaknya itu karena pergaulan. Waria-waria bisa ada itu karena hidup dengan teman-teman waria juga. Sama seperti itu, maka kecenderungannya juga akhirnya jadi seperti itu. Jadi pengaruh lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Niki sampun nggih? Ya, baik. Itu saja yang bisa kita bahas untuk malam ini. Untuk videonya ini sudah dimuat, nanti malam ini juga ada sekitar 3 atau 4 video untuk kajian fikih wanita ini. Jadi yang kemarin-kemarin awal-awal dulu, terutama pas pembahasan kecantikan-kecantikan ini, cara berias diri, itu sudah dimasukkan dalam video di YouTube. Ya, nanti tinggal didengar saja, lengkap. Oke, ini kemarin kita tutup kalian doa kafaratul majelis, semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.